Perombakan besar skuad timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Perombakan besar-besaran kembali mengguncang timnas Indonesia menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Perhatian publik sepak bola tanah air kini tertuju pada langkah yang kemungkinan akan diambil pelatih John Hartman dalam menyusun kembali kekuatan skuad Garuda. Setelah menjalani berbagai evaluasi terhadap performa pemain, Hartman dikabarkan memiliki rencana untuk melakukan perubahan signifikan terhadap komposisi tim. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengisi skuad untuk turnamen regional disebut berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari susunan utama. Sebagai gantinya, sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa diproyeksikan mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Perubahan tersebut menjadi menarik karena bukan hanya menyangkut pergantian beberapa nama. Jika benar-benar terrealisasi, Hartman berpotensi melakukan perombakan komposisi dalam jumlah besar, terutama dengan kembalinya sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Langkah ini tentu memiliki alasan. Salah satu faktor terpenting adalah status FIFA ASEAN Cup 2026 yang disebut berada dalam kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat klub memiliki kewajiban untuk melepas pemain ketika mendapatkan panggilan resmi dari tim nasional sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menurunkan sejumlah pemain yang sebelumnya tidak tersedia ketika menghadapi turnamen regional yang tidak berada pada kalender FIFA. Dari skuad regional menuju kekuatan terbaik. Dalam beberapa agenda sebelumnya, Hartman harus melakukan penyesuaian komposisi karena tidak semua pemain yang berkarir di luar negeri dapat bergabung. Situasi tersebut membuat pelatih harus mengandalkan pemain yang tersedia, termasuk pemain dari kompetisi domestik dan beberapa pemain muda yang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Namun, situasi menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 diperkirakan berbeda. Jika para pemain diaspora mendapatkan izin dari klub masing-masing, Hartman dapat kembali memilih pemain berdasarkan kualitas dan kebutuhan taktik, bukan sekadar ketersediaan. Inilah yang kemudian memunculkan rumor mengenai kemungkinan perubahan besar dalam skuad Garuda. Pemain yang sebelumnya tampil pada turnamen regional belum tentu otomatis mendapatkan tempat. Sebaliknya, pemain yang selama ini bermain di kompetisi Eropa dapat kembali masuk dalam daftar panggilan. Persaingan pun dipastikan menjadi semakin ketat. Diaspora Eropa jadi kekuatan utama. Salah satu perubahan yang paling banyak dibicarakan adalah meningkatnya jumlah pemain diaspora Eropa dalam proyeksi skuad timnas Indonesia. Kehadiran pemain diaspora bukan sesuatu yang baru dalam proyek pembangunan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa telah menjadi bagian penting dari perkembangan skuad Garuda. Hartman sendiri membutuhkan pemain dengan karakter yang sesuai dengan sistem permainannya. Pemain yang terbiasa menghadapi sepak bola dengan intensitas tinggi, memiliki disiplin taktik, serta mampu beradaptasi dengan permainan cepat tentu menjadi aset penting. Karena itu, kembalinya sejumlah pemain diaspora dapat memberikan tambahan kualitas pada hampir seluruh lini. Di sektor pertahanan, pemain dengan pengalaman menghadapi penyerang berkualitas di kompetisi Eropa dapat meningkatkan stabilitas lini belakang. Di lini tengah, pemain diaspora dapat memberikan alternatif dalam distribusi bola, pressing, maupun transisi. Sementara di lini depan, kehadiran pemain yang terbiasa menghadapi pertahanan ketat dapat membantu meningkatkan produktivitas gol. Belasan pemain berpotensi tergeser. Rumor mengenai perombakan besar ini juga memunculkan spekulasi bahwa belasan pemain yang sebelumnya masuk komposisi turnamen regional berpotensi tidak dipanggil kembali. Namun, istilah "tergeser" tidak selalu berarti pemain tersebut tidak lagi dianggap berkualitas. Pergantian komposisi dapat terjadi karena kebutuhan taktik, kondisi fisik, persaingan posisi, maupun ketersediaan pemain yang sebelumnya tidak bisa bergabung. Hartman harus memilih pemain dalam jumlah terbatas. Artinya, setiap posisi akan memiliki persaingan yang sangat ketat. Pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama pun tetap harus menunjukkan performa terbaik agar dapat mempertahankan tempat.
Situasi ini justru dapat menjadi motivasi positif bagi seluruh pemain Indonesia. Tidak ada lagi anggapan bahwa sebuah posisi sudah menjadi milik pemain tertentu. Semua harus bersaing dan membuktikan kemampuan di hadapan staf pelatih. Efek kalender FIFA. Faktor kalender FIFA menjadi salah satu kunci dalam perubahan komposisi tersebut. Ketika sebuah pertandingan atau turnamen berada dalam periode yang diakui FIFA, klub memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan pelepasan pemain sesuai regulasi. Hal ini memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia, karena sejumlah pemain yang sebelumnya terkendala agenda klub berpotensi tersedia. Bagi Hertman, kondisi tersebut tentu sangat membantu. Ia dapat membangun skuad yang lebih mendekati kekuatan terbaik. Para pemain yang berkarir di Eropa juga memiliki kesempatan lebih besar untuk bergabung tanpa harus menghadapi persoalan izin yang rumit. Dengan semakin banyak pilihan, Hertman dapat menerapkan strategi yang lebih fleksibel. Ia tidak harus mengubah sistem permainan hanya karena keterbatasan pemain. Sebaliknya, sang pelatih dapat memilih pemain berdasarkan karakter yang benar-benar dibutuhkan dalam pertandingan. Persaingan di setiap lini. Perombakan besar ini diprediksi membuat persaingan di setiap lini semakin menarik. Di posisi penjaga gawang, misalnya, kehadiran pemain berpengalaman membuat persaingan untuk menjadi pilihan utama semakin terbuka. Di lini belakang, jumlah pemain berkualitas juga terus bertambah. Hertman dapat memilih kombinasi bek tengah berdasarkan karakter lawan. Apabila membutuhkan pertahanan yang kuat dalam duel udara, ia dapat memilih pemain dengan postur dan kemampuan aerial yang baik. Jika membutuhkan pertahanan dengan kemampuan membangun serangan dari belakang, pemain dengan distribusi bola yang lebih baik dapat menjadi pilihan. Hal yang sama berlaku di lini tengah. Hertman dikenal membutuhkan gelandang yang mampu bekerja keras dalam pressing sekaligus menjaga sirkulasi bola. Karena itu, pemain yang hanya memiliki kemampuan menyerang atau bertahan saja belum tentu menjadi pilihan utama. Sementara di lini depan, persaingan diprediksi lebih panas. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang mampu mencetak gol sekaligus menjalankan pressing dari lini pertama. Jika para pemain diaspora tersedia, Hertman akan memiliki lebih banyak opsi untuk menciptakan kombinasi serangan. Bukan berarti pemain lokal tersingkir. Meski rumor banyak menyoroti masuknya pemain diaspora Eropa, bukan berarti pemain lokal otomatis kehilangan kesempatan. Justru keberadaan pemain diaspora dapat meningkatkan kualitas persaingan. Pemain dari kompetisi domestik tetap memiliki peluang apabila mampu menunjukkan performa yang sesuai dengan kebutuhan tim. Hertman tentu membutuhkan keseimbangan. Timnas Indonesia bukan hanya membutuhkan pemain dengan pengalaman di luar negeri, tetapi juga pemain yang memahami karakter sepak bola Indonesia dan memiliki chemistry dengan rekan setim. Perpaduan antara pemain lokal, pemain muda, dan diaspora dapat menjadi fondasi penting bagi skuad Garuda. Yang menentukan bukan asal klub atau tempat pemain berkarir, melainkan seberapa besar kontribusinya terhadap sistem permainan tim. Hertman dihadapkan pada keputusan sulit. Dengan banyaknya pilihan pemain, Hertman justru menghadapi tantangan baru. Semakin banyak pemain berkualitas berarti semakin sulit menentukan siapa yang harus masuk dalam skuad final. Pelatih harus memilih berdasarkan banyak faktor. Performa terkini, kondisi fisik, pengalaman internasional, kecocokan taktik, kemampuan bermain di beberapa posisi, hingga chemistry dengan pemain lain semuanya harus diperhitungkan. Keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan perdebatan di kalangan supporter. Akan selalu ada pemain yang dianggap layak dipanggil tetapi tidak masuk daftar. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang pemain mendapatkan kesempatan, publik tentu akan menilai apakah keputusan tersebut tepat. Karena itu, Hertman harus memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat. Menunggu Garuda Caling resmi. Terlepas dari berbagai rumor yang beredar, publik harus memahami bahwa daftar pemain yang beredar saat ini masih sebatas prediksi dan spekulasi media. Tidak semua nama yang disebut akan benar-benar mendapatkan panggilan. Keputusan final tetap berada di tangan John Hertman bersama tim kepelatihan dan akan diumumkan secara resmi oleh PSSI.
publik juga masih harus menunggu perkembangan kondisi pemain, terutama mereka yang masih memiliki agenda bersama klub. Dengan demikian, komposisi skuad dapat berubah hingga pengumuman resmi dilakukan. Namun, satu hal yang sudah pasti adalah persaingan menuju skuad FIFA ASEAN Cup 2026 semakin menarik. Jika rumor perombakan besar ini benar-benar terjadi, Timnas Indonesia akan memasuki fase baru dengan komposisi yang jauh lebih kompetitif. Pemain-pemain regional harus kembali bersaing dengan para diaspora Eropa yang mendapatkan kesempatan bergabung. Hertman pun memiliki pekerjaan besar untuk menyatukan seluruh pemain dengan latar belakang dan pengalaman berbeda ke dalam satu sistem permainan. Target akhirnya tentu bukan sekadar memiliki daftar pemain yang terlihat mewah. Yang jauh lebih penting adalah membangun timnas Indonesia yang solid, agresif, disiplin, dan mampu bersaing sepanjang turnamen. FIFA ASEAN Cup 2026 dapat menjadi panggung penting bagi Hertman untuk membuktikan hasil dari proses pembangunan skuad Garuda. Apakah belasan pemain benar-benar akan tersingkir? Apakah para diaspora Eropa akan mendominasi komposisi baru? Dan siapa saja yang akhirnya masuk dalam daftar Garuda Calling? Semua pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban resmi. Untuk sementara, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menantikan keputusan akhir dari John Hertman dan PSSI. Yang jelas, perombakan besar skuad Garuda menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 berpotensi menghadirkan wajah baru timnas Indonesia, dengan persaingan yang semakin ketat dan ambisi untuk menurunkan kekuatan terbaik di level ASEAN.